Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Hai geng, kali ini aku bakalan bikin roti sobek atau roti manis pakai metode autolisis. Kalian tahu nggak sih apa itu autolisis? Singkatnya, autolisis itu adalah pemberian jeda istirahat kepada adonan supaya si adonan itu bisa membentuk gluten secara alami, sehingga adonan roti bakalan cepat kalis elastis walaupun diuleni dalam waktu yang sebentar aja. Jadi penasaran gimana cara aku bikinnya? Tetap pantengin video ini sampai selesai ya. Nah, di sini aku udah siapin bahan A. Bahan A itu terdiri dari 250 gram terigu protein tinggi. Aku saranin pakai tepung terigu protein tinggi karena dia bakalan ngebentuk gluten yang lebih bagus daripada tepung yang protein sedang ataupun rendah. Oke, selanjutnya di sini juga ada 3 sendok makan gula pasir, lalu 1 butir telur ayam ukuran sedang, dan 120 ml susu cair. Di sini aku pakai susu UHT. Selanjutnya aku bakalan campur ke 4 bahan-bahan ini. Siapkan wadah lain dan masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu masukin juga telur ayamnya. Di sini aku kocok lepas dulu. Selanjutnya aku bakalan masukin susu cair dan gula pasirnya, tapi gulanya aku larutin dulu di dalam susu cairnya sampai dia benar-benar larut. Oh ya, jadi susu cair yang aku pakai ini adalah suhu ruang ya, jadi nggak panas nggak juga dingin. Nah, ini udah larut, bakalan aku tuang ke dalam tepung terigunya juga. Lanjut aduk-aduk bahan atau adonan pakai spatula sampai tepung terigunya itu benar-benar terbasahi oleh bahan cairnya tadi. Nah, kalau adonan udah tercampur rata seperti ini, nggak perlu langsung kita adoni, cukup kita istirahatkan dulu adonan ini selama 3-4 jam. Tapi terkadang ada juga orang yang mengistirahatkannya itu lebih dari 4 jam ya. Ada yang sampai 6 atau 8 jam gitu. Tapi kalau aku 3 atau 4 jam aja udah cukup. Jadi tujuan mengistirahatkan adonan ini supaya si adonan tepungnya itu membentuk gluten secara alami. Apa itu gluten? Menurut aku, singkatnya, gluten itu adalah ikatan protein pada tepung setelah dicampur dengan air sehingga membuat adonan menjadi kenyal dan elastis. Kalau kalian mau lebih tahu tentang detail gluten itu seperti apa, kalian bisa browsing sendiri ya. Sembari adonan tepung diistirahatkan, di sini aku udah siapin bahan B, yaitu ada 2 sendok makan margarin, sepucuk sendok teh garam, dan juga ada ragi kue sekitar 1 sendok teh atau 6 gram. Dan ini adalah penampakan adonan tepung yang udah aku istirahatin selama 3,5 jam, hampir 4 jaman. Jadi adonannya ini udah membentuk gluten secara alami, jadi dia udah elastis seperti ini ya. Jadi kalau adonannya udah seperti ini, nanti waktu kita nguleninnya itu nggak perlu pakai waktu lama lagi. Kalau pakai mixer itu cukup sekitar 5-7 menitan lah ya. Nah, di sini aku masukin ragi kuenya. Berhubung aku nguleninnya itu pakai mixer, jadi ragi kuenya aku tuangin gitu aja. Tapi kalau kalian mau ngulenin pakai tangan, sebaiknya aku saranin ragi kuenya itu diencerin terlebih dahulu dengan 1 sendok makan air, supaya mempermudah kalian waktu ngulenin pakai tangan. Kalau ragi kuenya itu udah nyampur, baru aku tambahin mentega atau margarinnya ini, aku masukin bersama dengan garam. Setelah itu lanjut aku mixer lagi sampai adonannya itu benar-benar kalis. Dan waktu untuk adonan ini menjadi kalis itu sangat singkat sekali. Kalau pakai mixer sekitar 5-7 menitan itu udah kalis. Padahal biasanya kalau pakai adonan yang biasa yang nggak pakai sistem autolisis, untuk membuat si adonannya kalis itu butuh waktu sekitar 15-20 menitan. Nah, ini benar-benar nyingkat waktu ya.
Oke, ini adalah hasil adonan setelah aku mixer selama 7 menit. Nah, ketika direntangkan kayak gini, adonannya itu benar-benar elastis dan gak gampang sobek. Selanjutnya, adonan ini bakalan aku istirahatkan kembali selama 30 menit sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipat. 30 menit kemudian adonan udah mengembang 2 kali lipat, dan sini aku bakalan kempesin dan aku ulenin sebentar supaya udara yang ada di dalam adonan ini menghilang. Adonan roti ini bakalan aku bagi jadi 9 adonan roti kecil-kecil, atau terserah kalian aja mau dibagi jadi berapa. Mulai bentuk adonan roti dan beri isian sesuai selera yang kalian suka. Kalau di sini aku kasih isian selai nanas dan juga ada mesis. Selesai dibentuk dan diberi isian, tata dalam sebuah loyang yang udah diolesin pakai margarin tipis-tipis seperti ini. Setelah semuanya selesai dibentuk, istirahatkan kembali adonan roti ini selama 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 45 menit kemudian, adonan rotinya udah siap untuk dipanggang. Nah, sekarang aku bakalan panggang rotinya pakai oven listrik, dimana suhu atau temperatur yang aku pakai adalah 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Tapi sebelumnya, ovennya ini bakalan aku panasin dulu selama 10 menit ya. Tujuannya agar suhu panas atau temperatur di oven ini benar-benar panasnya itu merata. Setelah itu aku masukin adonan rotinya dan aku panggang sampai matang atau selama 30 menit. Dan biasanya setelah 15 menit pemanggangan, bagian atas rotinya itu aku tutupin pakai aluminium foil seperti ini. Tujuannya biar nggak terlalu gosong di bagian atasnya. Oke geng, 30 menit sudah berlalu, itu artinya roti sobeknya ini udah matang dan udah siap untuk kita nikmati. Seperti biasa, bagian atasnya aku olesin dulu pakai margarin atau pakai mentega supaya kulitnya itu nggak keras dan tetap moist. Dan sekarang waktunya kita icip mengicip. Nah, menurut aku tekstur roti ini benar-benar lembut. Dan poin yang paling penting itu adalah ketika membuatnya itu kita tidak memerlukan tenaga yang ekstra, karena kita nguleninnya itu sebentar aja udah kalis. Beda dengan sistem yang nggak pakai teknik autolisis, itu pastinya nguleninnya itu lebih lama daripada ngulenin pakai teknik autolisis ini. Nah, kiranya itu tadi ilmu yang bisa aku bagikan mengenai teknik autolisis. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.